Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Aisyah dan Rasulullah. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Suatu ketika, Rasulullah baru pulang dari jihad fisabilillah bersama dengan para sahabat. Kemudian beliau pun berjalan masuk menuju ke kota Madinah. Rupanya, di sana telah menunggu Aisyah dengan penuh rasa rindu. Ia pun menanti kedatangan Rasulullah di tengah-tengah kota Madinah. Ketika melihat Rasulullah, ia pun segera langsung menyambut dengan penuh kehangatan. Kisah romantis Aisyah dan Rasulullah. Setibanya di rumah, Rasulullah pun segera beristirahat untuk melepaskan lelah. Sementara Aisyah tengah sibuk di dapur untuk mempersiapkan minuman. Setelah jadi, segeralah disuguhkannya minuman itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun meraih gelas darinya, dan minuman itu diteguk secara perlahan. Pelan-pelan, beliau terus meminumnya hingga air di dalam gelas hampir habis. Melihat Rasulullah hampir menghabiskan minumannya disuguhkan, kemudian Aisyah bertanya heran, "Ya Rasulullah, biasanya kau selalu memberikan sebagian minuman kepadaku. Tetapi mengapa hari ini tidak kau berikan gelas itu?" Mendengar pertanyaannya, Rasulullah pun diam sejenak tanpa menjawab. Beliau kembali melanjutkan minumnya, hendak menghabiskan air yang sudah ada di dalam gelas. Tak mendapat jawaban, Aisyah pun kembali bertanya, "Ya Rasulullah, biasanya kau memberi sebagian minuman padaku. Namun, mengapa hari ini tidak kau berikan gelasmu itu?" Kemudian Rasulullah pun melihat ke arah dirinya dan mengurungkan niatnya untuk menghabiskan minuman. Diberikannya gelas yang sedang dipegang kepada Aisyah. Di dalamnya masih tersisa minuman yang dibuat oleh istri tercintanya itu. Kemudian Aisyah pun menerima gelas yang disodorkan oleh Rasulullah. Diteguknya minuman yang tersisa itu yang berada di dalamnya. Saat minuman sampai di lidah dan sampai di kerongkongannya, kagetlah ia dan langsung memuntahkan minuman itu. Rupanya air di dalam gelas Rasulullah terasa sangat asin. Aisyah baru menyadari bahwa ia salah mengambil bahan untuk minumannya ia buat. Seharusnya ia menambahkan gula, bukan menambahkan garam. Seketika Aisyah meminta maaf kepada Rasulullah. Hikmah dari kisah Rasulullah dan segelas air dari Aisyah. Kisah tentang Aisyah yang menyuguhkan minuman itu kepada Rasulullah terasa sangat singkat, namun banyak pelajaran yang bisa kita petik. Kita bisa melihat suasana rumah tangga Rasulullah dan juga cara Rasulullah menghadapi istrinya dengan rasa penuh kesabaran. Tak ada emosi yang meledak-ledak dalam interaksi Rasulullah. Dari kisah itu, kita pun bisa merenungi bagaimana sabarnya Rasulullah terhadap istri yang usianya jauh lebih muda. Pulang dari perjalanan jihad fisabilillah, sudah tentu Rasulullah merasakan lelah yang amat terasa berat. Dalam kondisi fisik demikian, biasanya orang jadi mudah tersinggung dan menunjukkan emosi yang meledak-ledak. Akan tetapi, berbeda dengan Rasulullah kepada Aisyah yang menyuguhkan minuman asin, Rasulullah tidak menunjukkan amarah. Sebaliknya, beliau berniat untuk menghabiskan isi gelas yang sudah dihidangkannya. Jika biasanya beliau menyisakan sebagian untuk Aisyah, berbeda dengan kali itu. Rasulullah tanpa ingin menghabiskan minuman agar Aisyah tak perlu merasakan asinnya minuman itu. Namun
Akhirnya Aisyah pun memaksa, dan Rasulullah kemudian memberikannya gelas yang tengah beliau pegang. Dari sikap Rasulullah, kita bisa belajar bagaimana Rasulullah sangat sabar, lembut, dan penuh kasih sayang kepada istrinya itu. Rasulullah selalu menjaga istrinya, baik dari menjaga fisik maupun menjaga perasaan. Rasulullah tidak membiarkan minuman asin itu diteguk oleh Aisyah, agar Aisyah tidak merasa malu karena telah menghidangkan minuman yang rasanya sangat asin. Beliau pun juga tidak menegur atau memarahi Aisyah yang tidak sengaja berbuat kekeliruan. Sikap Rasulullah dalam berumah tangga sebagai manusia yang mulia dengan akhlak yang terbaik, Rasulullah banyak memberi teladan tentang cara menyikapi kehidupan. Salah satunya ada dalam kehidupan rumah tangga beliau. Banyak kisah dan riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah adalah seorang suami yang sabar dan berakhlak baik kepada istrinya. Beliau bukan orang yang suka merendahkan wanita, apalagi bersikap kasar. Misalnya, beliau tidak keberatan untuk membantu tugas rumah tangga istrinya. Beliau juga selalu bersikap lembut, bahkan saat beliau sedang marah. Ketika marah, Rasulullah tak pernah menunjukkannya dengan sikap kasar atau kata-kata yang menyakitkan hati. Misalnya, dalam suatu riwayat yang menceritakan saat dirinya dan Rasulullah berselisih. Dalam perselisihan itu, wajar jika seseorang akhirnya merasa emosi. Begitupun dengan Rasulullah. Beliau yang nampak marah berkata kepada Aisyah, "Tutuplah matamu." Ia pun menuruti perkataan suaminya dan segera menutup matanya dengan perasaan cemas. Ia merasa khawatir Rasulullah akan murka dan meledak amarahnya. Namun, Rasulullah pun berkata, "Mendekatlah." Aisyah mendekat dengan perasaan yang sangat takut, dan Rasulullah pun segera memeluknya. Rasulullah kemudian berkata, "Umairahku, telah pergi amarahku setelah memeluk dirimu." Ketika menghadapi dirinya yang marah, Rasulullah hanya akan memijit hidung Aisyah, dan kemudian ia pun berkata, "Wahai Aisyah, bacalah doa ini. Wahai Tuanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosa-dosaku, hilangkanlah kekerasan di dalam hatiku, dan lindungilah diriku dari fitnah yang menyesatkan." Rasulullah pun sangat memahami bahwa menunjukkan akhlak baik kepada istri merupakan tanda sempurnanya iman. Sebagaimana sabda beliau, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lelaki yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya sendiri." Hadis riwayat Tirmizi. Bukan hanya sekali beliau berpesan tentang pentingnya menjaga akhlak kepada istri, Rasulullah pun juga pernah berpesan bahwa untuk membimbing seorang istri diperlukan adanya kelembutan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pun bersabda, "Saling berpesanlah kalian untuk memperlakukan wanita dengan baik, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Jika engkau bersikeras meluruskannya, niscaya engkau akan mematahkannya. Dan jika kau biarkan, ia tetap akan bengkok. Karenanya, salinglah berpesan dan juga menasihati dengan para wanita." Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.